Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan seri identitas pengikut Kristus bagian yang ketiga, yaitu orang-orang bersunat. Sunat, di mana sunat ini bukan peristiwa biasa. Terlebih dari itu merupakan perjanjian. Perjanjian antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu upacara ini disebut dengan perjanjian sunat, yang di dalam bahasa Ibrani berit milah, yang harafiahnya diucapkan perjanjian sunat. Adapun orang Kristen pada masa kini harus paham tentang isu ini. Karena yang pertama secara kewajiban, Anda dan saya sebagai pengikut Kristus tidak punya kewajiban perihal sunat lahiriah. Namun seringkali mengatasnamakan kesehatan. Sesungguhnya yang alasannya bukan kesehatan, namun supaya anak laki-lakinya tidak berbeda dengan anak laki-laki kebanyakan sebagaimana kita hidup di tengah bangsa kita saat ini. Dan itu tentunya sesuatu yang dilakukan oleh orang Kristen yang nggak paham betul tentang hal ini. Oleh karena itu, sunat pertama-tama mewujudkan tanda rohani. Kedua, mempunyai arti kebangsaan. Sunat Israel adalah tanda pertanda kedudukan di hadirat Allah, bahwa kasih karunia ilahi mendahului perbuatan manusia. Yang mana hubungan antara sunat dan ketaatan itu ditekankan sepanjang Alkitab. Dalam hal ini sunat mengandung gagasan penyerahan diri kepada Allah. Tapi bukan ini intinya. Sunat menjelmakan menerapkan janji dan menghimbau orang untuk hidup dalam ketaatan sesuai perjanjian. Karena itu di bagian yang ketiga ini kita akan bahas perihal ini. Yang pertama adalah tentang Yahudi sejati dan sunat dalam hati. Roma 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan hukum-hukum tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat. Tetapi yang melanggar hukum Taurat, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Orang Yahudi sejati. Di sana disebutkan pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan datang dari Allah. Karena itu, Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Yang terjadi tapi pada masa kini, krisis identitas orang Kristen adalah pengen kelihatan Yahudi. Saya sering kali mengatakan istilah Kristen kadrun. Rasa diri Yahudi. Bilang diri Israel rohani. Bahkan beberapa coba untuk mengadopsi gaya-gaya keyahudian yang sesungguhnya Yahudi aja, nggak gitu-gitu amat. Sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah.
Oleh karena itu, bicara sunat dalam hati, ini di dalam bahasa Yunaninya disebutkan peritomi kardias en pneupati. Artinya adalah sunat dalam hati merupakan karya kasih karunia Allah dalam hati orang percaya yang melaluinya mereka berpartisipasi dalam tabiat ilahi sehingga sanggup hidup suci dan terpisah dari dosa untuk kemuliaan Allah. Demikianlah kehidupan yang kudus menjadi tanda lahiriah bahwa mereka berada di bawah perjanjian yang baru. Anda dan saya harusnya hidup di bawah perjanjian yang baru. Nah, yang kedua, menjadi umat Allah. Anda dan saya ini menjadi umat Allah karena kebenaran berdasarkan iman. Jangan dibolak-balik. Roma pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang-orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita. Pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Perhatikan baik summary-nya. Kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Lalu kemudian itu menjadikan Abraham bapa semua orang percaya yang bersunat dan tak bersunat. Supaya apa? Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka yang mengikuti jejak iman Abraham. Karena kebenaran berdasarkan iman. Ini yang kita harus juga pahami. Karena krisis identitas ini juga melanda Jemaat Oikumene Fellowship Service beberapa tahun yang lalu. Sehingga banyak mereka yang akhirnya pergi karena krisis identitas tentang perkara sok Yahudi-Yahudian. Padahal mereka nggak membaca tuntas Alkitab. Dan mengenai perkara ini, ada hal yang penting sekali yang Anda dan saya juga harus pentingkan. Karena apa yang penting buat Tuhan itu pasti penting buat Anda dan saya. Yang lebih penting daripada sunat. Ini bagian yang ketiga kita akan bahas. Di 1 Korintus 7 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jadi kalau di perjanjian lama, tanda lahiriah dulu untuk memulai, kemudian batiniahnya itu terjadi. Kalau di masa perjanjian yang baru, tanda batiniahnya yang kemudian ditandai oleh tanda lahiriah. Itu kita
sekarang pada masa ini. Makanya Taurat dibatalkan karena ada perjanjian yang baru. Bukan Taurat dibatalkan lalu kemudian tidak ada hukum lagi, tidak. Tapi hukumnya sekarang lebih tinggi, yaitu hukum Kristus. Nah, bicara penting nggak penting, harusnya apa yang penting bagi Tuhan, harusnya penting buat Anda dan saya. Dengan demikian, kita lanjutkan kembali di Galatia 5, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Jadi ini ya, bersunat atau tidak bersunat, bukan itu yang penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Bukan tentang yang lahiriah kamu tampilkan. Tapi mentaati hukum-hukum Allah itu yang lebih penting ketimbang segala ornamen-ornamen yang kita sibukkan. Karena kita nggak hidup di masa yang lama, kita hidup di masa yang baru sekarang. Nah, Galatia 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, di sana tertulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jikalau, ya, sekali lagi aku katakan karena setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Itu yang memiliki arti. Inilah orang-orang yang ada dalam Kristus, Anda, saya. Bukan bersunat atau nggak bersunat yang punya arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Itu yang memiliki arti. Galatia 6, ayatnya yang ke-12 sampai 16. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Rupanya pemahaman kita tentang apa yang berarti dan tidak berarti itu mempengaruhi damai sejahtera terjadi atas hidup kita. Karena itu yang penting dan yang mempunyai arti adalah mentaati hukum-hukum Allah. Iman yang bekerja oleh kasih. Menjadi ciptaan baru. Itu yang berarti. Itu yang penting. Dan harusnya kalau ini penting, menurut Allah, harusnya ini juga Anda pentingkan dan saya pentingkan. Karena apa yang penting buat Tuhan pasti baik buat Anda dan saya. Nah, sunat Kristus, ada istilah yang muncul ini di Alkitab. Disunat dengan sunat Kristus. Kolose pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai 17. Hati-hatilah
supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dan dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan. Bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Sunat Kristus. Wow, menarik. Sunat Kristus berupa penanggalan akan tubuh, bukan hanya sebagian. Sunat lahiriah ya sebagian, kalau dipotong habis semua itu. Ya. Sunat Kristus berupa penanggalan akan tubuh dan bukan hanya sebagian. Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Suatu perbuatan rohani yang tidak dilakukan oleh tangan manusia. Prosesnya pertobatan, produknya ciptaan baru. Yang mana oleh suatu hubungan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya dimeteraikan oleh peraturan penerimaan atas perjanjian baru. Sebagai akibatnya, seorang yang percaya ialah orang bersunat. Di mana Anda berhenti lakukan apa yang salah dan menjalani hidup Anda melakukan apa yang benar, oleh dasar kebenaran firman, oleh kemampuan yang datang dari Roh Kudus yang tinggal di dalam Anda dan saya. Sunat Kristus adalah penanggalan akan tubuh yang berdosa. Di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Dan Anda dan saya telah dipenuhi di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus kita ini telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus. Penanggalan akan tubuh berdosa yang ada pada Kristus, yang itu kemudian mengerjakan, membayar harga kekudusan Allah di kayu salib, yang Anda dan saya percaya, yang kemudian menerima karya itu, dan ini yang disebut sunat Kristus. Karena dengan Kristus Anda dan saya dikuburkan dalam baptisan. Karena di dalam Kristus Anda dan saya juga turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Ngomongin sunat dari perjanjian lama. Sampai proses di zaman kisah para rasul. Alkitab mengatakan, semuanya itu hanya bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Kristus adalah puncak penggenapan. Kristus adalah final dari wujud bayangan itu. Yang terakhir, kita sebagai pengikut Kristus, kitalah orang-orang bersunat. Bukan ngaku-ngaku, melainkan kata firman. Di mana Filipi 3 ayat 2 sampai 3. Hati-hatilah. Saya seneng kalau udah Yesus ngomong, Rasul Paulus tulis surat tuh keren banget ya. Kadang saya suka diingatkan,
Jangan terlalu kasar. Kalau khotbah, jangan kesantunan firman Tuhan dengan kesantunan duniawi itu beda. Ya, beda. Di sini ditulis jelas, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ya, sedap ya, saya seneng banget nih. Gamblang ngomongnya. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Saya kalau ngomong begini nih, aduh orang-orang terdekat saya suka bilang, oh jangan gitu dong, kasar dong. Ya. Padahal kita lagi ngomong yang benernya, lalu kita memberitahu yang nggak benernya ini, tapi kadang ya gitulah ya. Sesuai dengan firman, seorang nabi nggak diakui di tempat kelahirannya. Ya. Jadi kadang kita nyampein apa yang benar itu, ya malah kita yang dianggap nggak benar. Aneh kadang-kadang. Ya. Tapi memang orang-orang yang masih toksik, hatinya ya susah menangkap ini. Saya ulangin lagi, asik banget nih kalimatnya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kitalah orang-orang bersunat. Siapa itu? Yang beribadah oleh Roh Allah, bukan beribadah oleh yang lain, tapi oleh karena Roh Allah. Anda dan saya mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang tidak bercatat di hadapan Allah. Kitalah orang-orang bersunat. Yang kebanggaan kita adalah Kristus Yesus. Bukan pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Bukan karena kita jago sudah memenuhi segala adat istiadat dalam hidup ini. Bukan karena kita bisa sekolah, selesaikan banyak estafet, strata title, maka Anda dan saya bisa bermegah. Ingat, Paulus pernah bilang, apa yang dulu saya pikir itu luar biasa, yang dulu saya pikir itu keuntungan, hari ini saya bilang itu sampah. Karena Kristus lebih berharga dari semuanya itu. Sebagai orang Kristen, Anda dan saya adalah orang-orang bersunat. Kalau identitas ini muncul dalam diri Anda, kalau kebanggaanmu hanya satu, Kristus, bukan yang lain. Yang lebih gila adalah kalau kita bangga sama diri kita. Kau dan saya hanya boleh bangga pada satu pribadi. Kemegahanmu bukan rumahmu. Kemegahanmu bukan kekayaanmu. Kemegahanmu harusnya adalah di dalam Kristus Yesus. Karena Anda dalam Kristus Yesuslah Anda bisa bermegah. Dialah harusnya jadi sentral kebanggaan Anda dan saya. Kristen adalah orang-orang bersunat yang tidak percaya pada hal-hal lahiriah. Kitalah orang-orang yang percaya pada hal-hal batiniah. Anda dan saya diberi kuasa untuk usir setan. Tapi bukan jaminan setan nggak balik lagi, karena itu kerjaannya. Kita yang harus hidup benar di hadapan Allah. Bukan kau repot untuk ciprat minyak di sana-sini. Mau ada datang hujan, mau banjir, kau siram-siram minyak di depan rumah kau. Biar apa? Biar jadi banjir minyak. Jangan gila deh. Ini waktunya Anda dan saya hidup waras. Kita ini tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Rumah lu dilewatin iblis setan bukan karena lu pasang salib gede-gede. Ini bukan perkara kau taruh taring babi hutan di depan pintu rumahmu. Kita ini Kristen, orang-orang bersunat yang tidak menaruh pada percaya pada hal-hal lahiriah. Pada sunat lahiriah aja kita udah kepake. Masih sibuk lagi percaya pada hal-hal yang lahiriah. Aneh kalau budaya itu masih ada dalam gereja. Menikah, kalau nggak pakai cadar, janda itu. Kalau dia perawan pakai cadar, nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Ngapain lu masih percaya pada hal-hal yang lahiriah?
Kita ini dituntut untuk menaruh percaya pada hal-hal yang batiniah. Anda bisa bertahan. Kalau Anda juga mau tekun untuk menjadi percaya, kau bisa bertahan dari serangan iblis. Bukan karena kau sibuk perang dengan iblis terus. Sampai akhirnya kau tidak pernah lagi terhubung dengan Allah, sibuk perang dengan iblis. Lama-lama kau mirip dengan lawan perangmu itu. Oleh karena itu ini pahami. Sunat itu tanda perjanjian dengan Allah. Pada masa sekarang, tanda perjanjian tersebut telah diperbaharui oleh karya Kristus di kayu salib. Karena itu, orang percaya adalah orang-orang bersunat, yaitu sebagai pribadi tanda perjanjian, yaitu hidup Anda dan saya diidentifikasi sebagai tanda perjanjian. Hidupmu adalah tanda perjanjian. Untuk siapa kamu hidup adalah tanda perjanjian. Bagaimana Anda dan saya hidup adalah tanda perjanjian dengan Allah. Kemana tujuan hidupmu adalah tanda perjanjian. Karena itu, inilah identitas Anda dan saya. Orang percaya adalah tanda perjanjian dengan Allah. Ketika orang lain lihat hidupmu, orang lain melihat bagaimana kasih setia Tuhan terjadi melalui kehidupanmu. Karena orang percaya adalah tanda perjanjian dengan Allah. Demikian harusnya yang terjadi. Demikian harusnya yang berlangsung dalam kehidupan Anda dan saya sampai hari ini, sampai kepada kehidupan kekal nanti. Anda dan saya adalah tanda perjanjian Allah. Dari tempatmu saat ini boleh katakan, saya tanda perjanjian Allah. Ya, kamu tanda perjanjian Allah. Perlihatkan kepada dunia ini bagaimana engkau bekerja bagi Allah dan bagaimana karya kerja rohnya di dalam Anda dan saya itu nyata. Sehingga orang bisa bilang, inilah tanda ajaib hidup Anda dan saya. Tanda perjanjian dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.